Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya sekalian yang dirahmati Allah, para thalabul ilm dan para penonton yang selalu menyaksikan channel YouTube Minhajus Sunnah, barakallahu fikum. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah, dimudahkan terus dalam meniti agama Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Sekarang ilmu semakin kita sangat butuh terhadap ilmu tersebut. Ilmu kapan kita tinggalkan maka kita bisa terjatuh ke dalam bahaya. Jadi ya, makanya menuntut ilmu itu perlu terus menerus. Ya. Makanya lawan dari ilmu adalah kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat kejahilan ini. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Jadi terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang berada dalam kejahilan dan kelalaian. Itu. Dan memang ilmu itu selama kita pelajari maka dia akan mengangkat derajat kita dan menyelamatkan dari segala bahaya. Itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dalam surah Al-Jasiyah, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi telah nampak kata Allah apa yang mereka telah lakukan dari amalan-amalannya di dunia. Itu. Dan mereka diliputi dengan azab yang disebabkan karena mereka suka mengolok-olok agama ini. Itu. Jadi ini Allah sebutkan gambaran orang-orang yang selama hidup di dunia selalu melakukan keburukan. Itu. Dan orang-orang yang melakukan keburukan itu adalah orang-orang yang jahil. Itu. Mereka jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam kezaliman. Itu. Contoh saja para sahabat ketika mereka ingin memasuki pasar misalnya, mereka harus belajar dulu supaya mereka tercegah ya, selamat tercegah dari apa? Dari kezaliman dalam melakukan muamalah, dalam berbisnis, jual beli. Ini bagian dari manfaat kalau kita punya ilmu sebelum kita beramal. Jadi ya, makanya ilmu itu akan menuntun kita ke jalan Allah yang lurus, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu. Contoh saja ya sekalian, kenapa banyak orang-orang yang terjun misalnya melakukan aksi-aksi demo misalnya. Padahal di dalam agama itu diajarkan ya, al-imanu bid'un sab'un aw bid'un situna syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah
menyingkirkan duri di jalan. Gitu. Kalau kita punya ilmu masalah ini, kita tidak akan melakukan aksi-aksi demo yang merusak, yang membakar gedung-gedung, atau melakukan tindakan yang sampai membuat orang celaka. Itu. Karena kita mau menjadi orang yang ingin dimuliakan oleh Allah, ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kapan kita jatuh ke dalam kezaliman, maka akibatnya Allah akan menyiksa kita disebabkan karena amalan kita itu sendiri, sebagaimana dalam surah Al-Jasiyah tadi. Karena keburukan itu akan mengantarkan kepada bahaya, dan itu disebabkan karena kejahilan. Gitu. Banyak orang tidak mengerti bahwa ketika kita melakukan keburukan itu dianggap biasa-biasa saja, bahkan bangga dengan melakukan keburukan tersebut. Itu. Makanya ada ulama mengatakan jahlul murakkab itu orang yang merasa dia pintar padahal dia berada dalam kebodohan. Yang ini yang dikhawatirkan, seperti ini yang dikhawatirkan yang menimpa pada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya semua pintu-pintu yang mengantarkan kepada bahaya, Islam datang untuk mencegahnya. Ya, makanya Allah sebutkan ya bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang dibawanya. Allah sebutkan dalam firman Allah surah Al-A'raf, ya, ta'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Subhanallah. Nabi kita itu datang membawa ajaran Islam ini, ya, membimbing kita untuk mengajarkan semua yang ma'ruf, yang baik. Ya, diajarkan kita taat sama pemimpin. Ya. Diajarkan kita supaya menjauhi kesyirikan. Diajarkan supaya kita jangan melakukan bid'ah. Itu. Dan berbagai macam semua yang ma'ruf, masyaallah. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan diharamkan atas mereka semua yang namanya perbuatan-perbuatan keji. Itu. Jadi Nabi memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar, menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk-buruk dan jelek yang membawa bahaya di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Makanya kita butuh ilmu selalu. Ya. Karena dengan ilmulah kita bisa paham apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ajarannya Nabi itu, ya, semuanya tidak ada yang membawa kerugian. Iya, makanya Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang Allah haramkan adalah semua perkara yang keji. Itu. Bahkan Allah perintahkan nabinya, "Qul." Ya, katakanlah wahai Muhammad, amara rabbi bil qist. Allah perintahkan, ya, terhadap keadilan. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat ajaran Nabi itu luar biasa. Luar biasa. Makanya orang yang selalu mengkaji ajaran Nabi, dia akan merasakan kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di akhirat bisa merasakan surga Allah Subhanahu wa taala, bersanding dengan para bidadari yang cantik jelita, luar biasa. Semoga Allah memberikan kepada kita semua, amin. Iya, dengan syarat kita harus istiqomah terus mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita lanjut babu sujudis sahwi. Ya, dalam kitab Taisir Al-Anlam Syarh Umdatil Ahkam
sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sujud sahwi ini perlu ya kita mengilmuinya. Apa yang dimaksud as-sahwu? Huwa an-nisyan. Jadi as-sahwu ya. Jadi didomakan. Kalau tadi sujud sahwi dengan hukum mudhaf ilaih, yang pertama didomakan, yang kedua dikasrahkan. Nah, sekarang dibaca as-sahwu karena asalnya itu dalam bahasa Arab dia harus marfu dengan dhamma ya. Maka dibacakan dengan as-sahwu, bukan as-sahwi. Taib. Jadi maksud as-sahwu yaitu an-nisyan, yaitu lupa. Wa huwa tarku an ghairi ilm. Yang dimaksud di sini adalah ya meninggalkan ya min ghairi ilm, karena tidak tahu. Walaysa ala sahibi haraj, dan bagi orang yang lupa ini tidak ada dosa baginya, diangkat ya pena atasnya. Ya, haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa li ummati minal khata wan nisyan. Jadi umatku itu dimaafkan atas kesalahan dan kelupaan. Iya. Jadi ya. Jadi kalau tidak disengaja itu dimaafkan. Iya. Dan ini termasuk rahmat Allah kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita lupa semua lalu kita diazab, disiksa, berarti banyak orang yang mendapat ya azab ini. Tapi Allah maafkan, subhanallah. Ayat. Makanya kita bersyukur. Makanya manusia dikatakan nasiya, dikatakan lupa karena memang asalnya dalam bahasa Arab itu manusia dikatakan lupa. Ayat. Nasiya artinya lupa. Nah, jadi tidak ada itu manusia yang tidak pernah lupa, tidak ada. Ya, karena memang tabiatnya manusia seperti itu. Yang tidak pernah lupa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya semua yang kita kerjakan itu diungkap di dunia. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, Allah tidak ada satu pun yang luput darinya. Semuanya diungkap. Walaupun kita kerjakan di tempat yang paling gelap misalnya, itu Allah tahu semua. Makanya Nabi ajarkan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Karena tidak ada yang tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala dari pengetahuannya. Wa qad waqa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam li hukmin katsirah. Ayat. Dan sungguh ya, lupa ini telah terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, karena banyaknya dihikmin katsirah, karena banyaknya hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Iya. Jadi Nabi kita saja pernah lupa ya, masya Allah. Iya. Nah, dan ini pelajaran yang luar biasa bagi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan gara-gara lupa membuat kita saling mencelah. Ya. Nah, karena memang tabiatnya manusia suka lupa. Ya, dan kita juga berlindung dari diajarkan berlindung dari apa? Dari penyakit pikun, karena pikun itu termasuk ya penyakit lupa. Itu. Ada yang sudah hafal doanya ya? Doa berlindung dari pikun. Iya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuqi wal dzinnati wal maskana. Iya, wa a'udzubika minas sum'ati war riya. Iya. Apalagi wal harami
wal jununi wa min sayyil asqam. Jadi banyak Nabi ajarkan doa-doa. Kita harus berlindung dari segala bahaya, kekufuran, kefasikan, nifak, hasad, ya, dari lupa, dari segala macam penyakit yang berbahaya. Ini kita harus selalu baca. Iya. Jadi memang lupa itu sifatnya manusia, tapi bagaimanapun kita diajarkan untuk berlindung dari penyakit pikun. Karena pikun lebih bahaya lagi. Kembali lagi seperti anak-anak. Iya. Kadang orang pikun itu dia sudah makan, dia tidak tahu bahwa dia sudah makan. Itu. Padahal barusan makan. Itu. Pernah lihat orang pikun ya? Itu. Makanya umatnya Nabi itu diajarkan berlindung dari sifat itu. Ya. Kalau penghafal Al-Quran, para tulabul ilmi yang suka lupa, itu disebabkan mungkin karena kurang murojaah. Ya. Atau mungkin karena matanya suka melihat ya yang haram. Jadi itu harus diperbaiki. Seperti kisahnya Imam Asy-Syafi'i yang mengadu kepada gurunya Waki. Ya. Ternyata disebabkan karena melihat apa? Betis seorang wanita. Itu. Jadi para tulabul ilm harus berhati-hati karena itu bisa juga mempengaruhi kelupaan. Iya. Apalagi dosa-dosa yang lainnya. Jadi penuntut ilmu ya, jauhi namanya dosa-dosa. Harus kita lebih berhati-hati. Taib ikhwas sekalian. Kata Syekh rahimahullah, di antara hikmah yang dalam perkara ini kenapa sampai Nabi lupa adalah bayanu annahu bashar. Ini penjelasan di situ bahwa Nabi kita itu manusia biasa. Iya. Itu ya. Ya qauminhuma ya qaumin ghairi. Jadi terjadi apa yang pada diri Nabi sebagaimana terjadi pada ya orang lain. Itu. Jadi jangan dipikir karena Nabi dia seorang Nabi ya tidak lupa lagi. Itu. Jangan dipikir bahwa dia seorang ya ustaz akhirnya dia tidak lupa lagi. Makanya kalau lihat ustaznya mungkin lupa, ingatkan. Ustaz, atau kita lihat seorang penghafal Al-Quran dia lupa, diingatkan. Jangan disebut-sebut kejelekannya, tapi dinasihati, dibimbing. Karena namanya manusia kadang jatuh ke dalam lupa sifat ini. Itu. Makanya kita harus saling berprasangka baik. Kata Umar bin Khattab, berikan praduga 40 kali kepada saudaramu. Taib. Illa annahu la yakiru alaih. Itu. Melainkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW ya, sifat lupa itu tidak menjadi ketetapan baginya. Maksudnya bukan menjadi tabiatnya. Ya. Usmatun di maqamin nubuwah. Di Nabi kita itu maksum, terjaga karena kedudukannya sebagai Nabi. Itu. Jadi memang Nabi kita lupa, tapi dia tetap maksum, terjaga. Itu. Makanya Nabi meninggal tidak dapat penyakit pikun. Iya. Itu ya. Nah, ini termasuk penjagaan Allah. Ya. Pernah juga Nabi kena sihir, tapi Nabi tidak sampai lupa hafalan Al-Quran atau hafalan hadis-hadis. Ya. Nabi terjaga. Nabi waktu disihir tidak sampai seperti orang yang kena sihir yang sampai berteriak-teriak sampai melakukan kerusakan. Nabi tidak seperti itu. Nah, dia cuma lupa sekedar saja,
apakah dia sudah mendatangi istrinya atau belum. Sampai di situ saja. Ya. Dan itu bentuk penjagaan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hikmahnya at-tasyri'u lil ummah fi misli hadhihi al-hawadis. Jadi di sini juga ya hikmah yang luar biasa ikhwas sekalian, yaitu adanya syariat terhadap umat ini. Ya, kalau ada yang terjadi kelupaan, misalnya lupa dalam sholat atau lupa misalnya ketika dia berpuasa tiba-tiba makan, ya ternyata itu menjadi pelajaran di situ adanya syariat. Ya, ada syariatnya lagi pembahasannya di situ. Ya, misalnya tiba-tiba masuk di dapur minum, padahal dia lagi puasa. Ya, ternyata Nabi kita sudah jelaskan syariatnya. Ya. Jadi kalau orang lupa, ketika ingat langsung stop. Ya. Jangan sudah ingat tambah terus. Nah, itu bukan lupa lagi, sengaja namanya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada yang terjadi seperti itu, ternyata di dalam agama kita sudah ada syariat yang membahas tentang perkara itu. Kemudian wa minha at-tasliyah, itu wa ta'ziyah liman yaqa'u minhu, fa innahu hina ya'lamu annahu waqa'a minan nabiy sallallahu alaihi wasallam falaysa alaihi hazan ay yakhshal khalal fi dinihi. Itu. Jadi termasuk di sini adalah bentuk ya menghibur. Itu. Mengobati hati kita. Itu hikmahnya. Jadi kalau kita lupa misalnya dalam sholat lupa hafalan, tak usah sedih. Iya. Atau kita merasa berkecil hati misalnya. Iya. Tapi tetap bersungguh-sungguh lagi, merojaah lagi. Ketika dipanggil maju, hafalan hadis disuruh store, ternyata lupa. Tak usah sedih, kembali lagi semangat. Itu. Jadi obat hati sebenarnya itu. Ya. Itu hikmahnya juga. Karena Nabi kita saja orang yang mulia ternyata lupa juga. Iya, ini mengobati hati kita. Iya. Jadi jangan langsung putus asa. Beta saya mau menghafal lah, beta saya mau masuk pesantren lah. Iya, beta belajar dari dulu begitu-begitu terus. Iya. Tak usah antum bersedih. Belajar saja. Ya, karena semakin bersungguh-sungguh antum belajar, maka pahalanya semakin besar. Setiap antum murojaah, Allah tambahkan lagi pahala. Iya. Jadi ada nilai tambahnya, nilai plusnya, masya Allah, luar biasa di situ. Ya, jadi ini obat hati kita, supaya jangan ya menyalahkan diri. Ya, saya ini ya begini. Iya. Saya ini tidak bisa begini. Iya, tak usah. Antum ya banyak berdoa, perbaiki ya hati, ya mengharap bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hibur hati ya agar selalu hati kita rasa nyaman. Itu. Kemudian ya sekalian yang dirahmati Allah, wasbabus sujud lahu salasah. Dan sebab-sebab sujud ada 3. Ya, sujud sahwi itu sebabnya ada 3. Yang pertama ya imma ziyadatu fis shalah. Yang pertama mungkin karena adanya penambahan ya dalam salat. Misalnya salat maghrib kita kerjakan 4 rakaat atau salat isya kita tambah menjadi 5. Maka harus sujud sahwi. Iya. Itu ya. Kemudian yang kedua fi au
au naqsun fiha, atau adanya kekurangan dalam salat. Itu. Misalnya salat zuhur cuma 2 rakaat, padahal dia tidak dalam keadaan safar dan dia juga tidak dalam keadaan ginting misalnya. Misalnya dia seorang polisi lagi menjaga keamanan. Ya. Jadi tidak ada unsur untuk mengqasar, tapi dia salat 2 rakaat. Ya. Jadi dia harus sujud sahwi juga. Nah, yang ketiga, ya, sebab yang dibolehkan orang sujud sahwi karena ragu, au syakkun. Gitu. Jadi kalau ragu, ini 3 kah atau 4? Saya tadi tasyahud awal kah atau tidak? Dia ragu. Maka dia sujud sahwi. Gitu. Gitu ya. Apalagi salat tarawih. Tadi kita sudah berapa rakaat ya? Jadi kalau kita ragu, sujud sahwi. Ini termasuk pukulan untuk syaitan. Ya, sujud sahwi itu luar biasa di situ. Dan tetap sah antum punya salat, jangan dibatalkan. Sujud sahwi itu sudah cukup. Ya. Apalagi ibu-ibu lagi sibuk, ya, mau urus dapur atau mau urus anak, ya bingung dia. Akhirnya sholat pun dia tahu ini sudah berapa rakaat. Ya, itulah hikmahnya ada sujud sahwi. Dengan sujud sahwi itu menyempurnakan sholat kita tadi. Iya, luar biasa ya, masya Allah. Jadi kalau kita dalam keadaan ragu seperti tadi, ya, tak usah dibubarkan sholatnya dari awal sampai akhir. Ya, cukup sujud sahwi saja 2 rakaat. Ya, sujud sahwi itu, ya, bukan satu kali sujud ya, tapi cukup 2 kali sujud saja. Karena ada orang juga sujud sahwinya cukup 1 kali sujud. Iya, padahal yang diajarkan itu 2 kali sujud. Gitu ya. Taib, kita lanjut ya. Kata Syekh rahimahullah, wa syara'a sujud as-sahwi irda'an lirrahman wa idghaban lisyaitan wa jabran lin nuqsan. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sujud sahwi ini, ya, itu ada di situ membuat Allah ridha, ya, irdaan lirrahman. Jadi Allah itu ridha dengan adanya sujud sahwi dan membuat setan murka, ya, subhanallah. Ya, jadi kalau orang sujud sahwi itu setan murka, makanya termasuk pukulan untuk syaitan. Kemudian wajabran lin nuqsan. Iya. Dan sebagai, ya, sebagai apa? Itu menunjukkan bahwa kita ada kekurangan di situ. Iya, artinya melengkapi kekurangan kita. Kita lanjut hadisnya. Hadis yang ke-101 dari Muhammad bin Sirin, ya, Muhammad ibn Sirin. An Abi Hurairah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai asyi. Qala Ibn Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Qala fa shalla bina rak'ataini thumma sallama faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka'a 'alaiha faka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabihi. Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah salat
Ya, shalla bina Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mengimami kami. Ya. Di salah satu dari salat asyi, salatil asyi. Maksudnya dari salah satu dari salat ya Isya ya. Naam. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, wa sammaha Abu Hurairah, berkata Ibnu Sirin ya, wa sammaha Abu Hurairah. Naam. Dan Abu Hurairah telah menamakannya ya. Maksudnya dengan salat tadi itu, yaitu dengan salah satu dari salat Isya. Walakin nasitu ana, akan tetapi saya lupa. Ya, lupa ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya beliau lupa apakah betul-betul beliau itu salat Isya atau salat apa. Itu. Yang jelas termasuk dari salah satu dari salat malam lah. Ya, maghrib atau Isya. Ini bisa masuk ya. Naam. Qala fa shalla bina rak'atain. Jadi kata Ibnu Sirin, Nabi salat mengimami kami itu 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Itu. Faqama ila khashabatin ma'rudah fil masjid. Lalu Nabi ya beranjak menuju kayu yang ya ma'rudah, yang ya ada yang kayu yang tegak dalam masjid. Nabi di situ bersandar. Fattaka 'alaiha ka'annahu qadban. Jadi Nabi di situ bersandar di kayu tersebut seakan-akan Nabi marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Dan Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wa syabbaka baina asabi. Lalu Nabi ya syabbaka. Ya begini ya, namanya syabbaka. Iya. Gitu ya. Jadi Nabi gabungkan itu jari-jarinya. Naam. Wa kharajat sara'anu min abwabil masjid faqalu. Ya. Kasratis salah. Itu. Lalu keluarlah ya orang-orang ya bergegas keluar dari pintu-pintu masjid dan mereka mengatakan salat telah dikasar. Iya. Ini ya orang-orang komen. Padahal ini bukan salat kasar. Karena salat Isya ya berapa kalau salat Isya? 4 rakaat. Kan harusnya 4 ya. Nah, orang-orang komen, sahabat-sahabat ini salat ini dikosar. Naam. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar. Dan di tengah-tengah mereka itu ada juga Abu Bakar, ada Umar. Ya. Fahaba ayatakallamahu. Lalu ya, Abu Bakar dan Umar ini takut yang membicarakan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil qaumi rajulun fi yadihi tulun. Dan di tengah-tengah mereka itu ada seorang sahabat yang tangannya itu panjang. Yaqulu lahu dzul yadain, yang dia disebut dengan dzul yadain, yang memiliki tangan yang panjang. Ya. Faqala ya Rasulullah, dia berkata langsung. Ya. Dia langsung bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am kasaratis salah? Apakah engkau betul-betul lupa atau engkau mengkasar salat? Qala lam ansa walam tuksar. Saya tidak lupa dan saya juga tidak
mengqasar salat. Faqala akama yaqulu dzul yadain, maka Nabi mengatakan, betulkah apa yang dikatakan oleh dzul yadain? Faqala na'am, maka para sahabat mengatakan iya betul. Gitu. Fataqaddama fa sallama taraka, maka Nabi maju ke depan lalu dia salat apa yang dia telah tinggalkan. Gitu. Thumma sallama, kemudian Nabi salam. Thumma kabbara wa sajada misla sujudihi, kemudian Nabi SAW bertakbir lalu sujud seperti sujudnya. Gitu. Au adwal, atau sujudnya lebih panjang lagi. Thumma rafa'a rasahu fakabbara, kemudian Nabi mengangkat kepalanya lalu bertakbir lagi. Thumma kabbara wa sajada, kemudian Nabi bertakbir dan bersujud seperti sujudnya atau lebih panjang lagi. Jadi tidak disebutkan doa apa yang Nabi baca di sini ya. Naam. Thumma rafa'a rasahu wa kabbara, kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya lalu bertakbir. Naam. Insyaallah pembahasannya kita akan lanjutkan karena waktu membatasi kita. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari dan semoga kita dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala atas keikhlasan dan kesungguhan kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.